ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini kita kembali bisa ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita kemarin bab takwa sudah selesai. Kita masuk ke babul yakin wa tawakal. Bab yakin dan tawakal. Ini dua hal yang memang berpasangan ya. Orang nggak yakin nggak mungkin bisa tawakal. Yakin dulu baru bisa tawakal. Karena bertawakal itu seperti ibaratnya bersandar. Kalau ada kursi seperti ini gitu ya, atau kayu atau dinding, kita mau nyender ya, tapi kok kelihatan rapuh. Nah, itu kita mesti ragu-ragu mau nyender. Mesti diuji dulu gitu ya, ini kuat enggak sih gitu ya. Karena kalau enggak tiba-tiba nyender gitu ternyata ambruk. Nah, maka yakin dan tawakal itu orang bisa yakin ketika orang bisa tawakal ketika dia yakin sesuatu tersebut bisa jadi tempat sandaran. Kita langsung saja buka ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ra'al mu'minunal ahzab qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanau wa taslima. Ini surat Al-Ahzab ayat 22. Ini Al-Ahzab pernah kita bahas tafsirnya sampai selesai ya. Walama dan ketika ro'al mu'minun, orang-orang beriman itu melihat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu rombongan suku-suku Arab yang bersekongkol. Jumlahnya ada 10 ribuan. Ya masing-masing suku itu ngirim utusan. Jadi satu rombongan jumlahnya 10 ribuan lebih gitu ya. Itu disebut Al-Ahzab. Qalu, orang-orang beriman ini ketika melihat rombongan musuh yang namanya Al-Ahzab itu, mereka berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini adalah apa yang menjanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Wa'adanallahu wa rasuluh. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan juga benar utusannya. Wa ma zadahum, tidaklah bertambah dan tidaklah bertambah kepada mereka illa kecuali imanau wa taslima, keimanan dan penyerah dirian atau berserah diri kepada Allah. Ini kisahnya Al-Ahzab ya, orang-orang Quraisy ya, dan beberapa jadi terdiri dari beberapa suku-suku, jumlahnya sampai 10 ribuan, mengepung muslimin. Ini kejadiannya perang Ahzab. Perang Ahzab itu dikenal juga dengan perang Khandaq. Ya, muslimin waktu itu dikepung, bikin parit gitu ya. Nah, ketika dikepung ini mereka berkata, wah ini yang dijanjikan Allah dan Rasul telah datang. Dan pasti ya janji Allah itu benar. Benar itu maksudnya apa? Walaupun dikepung, walaupun jumlahnya kalah dan waktu itu jumlah musyrikin banyak, tapi janji Allah kan sudah menyebutkan mereka pasti menang. Ya, mereka pasti menang. Jadi Allah pasti benar janjinya. Ya, walaupun tidak semudah itu. Ya, sudah semudah itu sebenarnya antara yakin dan ragu itu dua hal yang selalu bertempur di dalam diri manusia. Sebagaimana takut dan berani. Ya, takut dan berani itu selalu ada. Orang yang berani apakah tidak takut? Salah. Ya, orang berani itu juga takut. Ya, orang berani itu adalah orang yang takut yang tetap ngambil keputusan. Itu orang berani. Tapi apakah tidak takut? Takut. Ya, cuma dia tetap maju. Itu orang berani. Ya. Nah, orang yakin apakah tidak ragu? Dia ragu. Tapi dia maju karena yakinnya lebih kuat. Ya, makanya yakin itu dan keraguan itu seringkali tipis gitu ya. Ada sisi-sisi keraguan itu ada, tapi tetap maju. Makanya
Seyakin apapun para sahabat, ketika ujian itu datang bertubi-tubi, itu kan mereka bilang, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah, gitu ya. Kalau orang yakin tanpa ini sama sekali, kan harapan kita, masa sih harus nanya kapan pertolongan Allah. Orang yakin kan ya sudah pasti yakin datang, tapi ternyata tidak begitu. Sahabat pun di dalam Al-Quran ketika dibentur dengan banyak sekali musibah, dimusuhi dan lain sebagainya, itu mereka sampai berkata, mata Nasrullah, kapan nih pertolongan Allah? Padahal sudah yakin loh itu. Ya, artinya apa? Orang yakin pun, siyakin apapun gitu ya, itu masih tetap bertanya-tanya, bukan meragukan pertolongan Allah, bukan. Tetapi bentuk pertolongan Allah itu yang gimana sih? Gitu ya. Itu masih rahasia. Taunya itu kadang-kadang setelah sekian lama, atau kadang-kadang langsung dikenali. Kalau peperangan, taunya pertolongan Allah itu kan kayak perang Badar, 1000 lawan 300. Wah, pertolongan Allah datang langsung jebret, itu 300 memenangkan pertempuran lawan 1000. Itu kan langsung kelihatan. Yang jadi masalah itu kadang-kadang kita sudah dimenangkan Allah, tapi ke dalam bentuk kemenangan yang kita nggak paham kalau itu sedang menang. Ya. Ada orang berdoa, ya Allah, saya minta dikaruniai rezeki yang berkah, dikaruniai rezeki yang melimpah dan sebagainya. Di kepalanya permintaan doa rezeki yang berkah melimpah itu banyak. Ya rezekinya banyak, kaya raya, ATM sampai berapa biji gitu ya. Terus rekening ya banyak. Tapi kok ini ya penghasilan gitu-gitu aja. Padahal dia mikir, saya itu nyantuni anak yatim banyak, ini gini-gini, tapi rezeki gini-gini aja gitu ya. Fakir miskin nggak kurang-kurang, anak yatim saya piara, tapi ya gini-gini aja gitu kan. Dia minta terus, ya rezeki melimpah, berkah, dan lain sebagainya. Terus kapan nih pertolongan Allah? Sebentar, nanti dulu. Ini dia orang nggak ngerasa kalau sebenarnya sudah dimenangkan oleh Allah, sudah dikabulkan sebenarnya. Kenapa? Karena dia minta rezeki yang berkah. Loh, bukankah sudah berkah? Buktinya apa? Buktinya apa kalau rezekinya sudah berkah? Dia rezekinya dimakan banyak orang, ya, termasuk anak-anak yatim, termasuk orang-orang miskin, makan dari rezeki dia. Bukan hanya keluarganya. Bukankah itu rezeki yang berkah? Artinya apa? Sudah dimakbulkan oleh Allah. Cuma bayangan dia dengan apa yang diwujudkan oleh Allah itu belum sinkron. Mungkin sinkronnya itu ketika sudah sepuh gitu ya, ketika dia ngelihat ke belakang itu, setelah paham, berarti dulu itu saya itu sudah makbul doa saya. Cuma saya aja yang nggak ngeh. Ya, mungkin bisanya paham gitu ketika dia sudah nggak bisa, justru malah nggak bisa nyantuni gitu ya. Dia sudah malah mungkin dikasih rezeki banyak, terus akhirnya berhenti nyantuni, terus sibuk ngurusi duitnya sendiri sampai akhirnya ke belakang, loh kok saya sekarang jarang nyantuni orang yang gini. Oh, berarti dulu itu sudah makbul, sekarang ini malah duitnya banyak, ATM berlapis gitu ya. Malah nggak pernah dimakan oleh siapapun kecuali keluarganya. Dulu waktu miskin malah sebenarnya rezekinya itu lebih banyak dimakan oleh banyak orang. Nah, itu seringkali terjadi gitu ya, antara keinginan kita dengan perwujudan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di perang Khandaq ini ya para sahabat itu juga bertanya-tanya, ini menangnya gimana gitu kan. Karena dikepung. Tapi mereka cuma berkata, "Swadaqallahu wa rasul." Allah pasti benar, Rasul pasti benar. Ya. Berikutnya waqala ta'ala, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u. Alladzina orang-orang itu, alladzina orang-orang yang qala berkata lahum kepada mereka, annas, innan nasa sesungguhnya manusia qad jama'u telah berkumpul lakum untuk kalian. Ini alladzina orang-orang yang qala lahum berkata kepada mereka alladzina itu annas orang-orang. Jadi orang-orang itu berkata pada mereka,
bahwasanya innanna sesungguhnya manusia atau rombongan orang-orang qad jama'u telah berkumpul lakum untuk kalian. Fakhsyauhum maka takutlah kalian kepada mereka yang sudah berkumpul itu untuk nyerang kalian. Nah, diancam dengan rasa takut itu mereka malah fazadahum imana. Maka bertambahlah kepada mereka keimanannya. Wa qalu dan mereka berkata hasbunallah cukup bagi kami Allah wa ni'mal wakil dan sebaik-baik wakil, sebaik-baik apa namanya yang bisa kita tawakal kepadanya. Fangkolabu maka mereka kembali binikmati minallah dengan nikmat dari Allah yakni kemenangan wafadlin dan keutamaan. Lam yamsas humusu ya, lam yamsas humusu tidak menyentuh pada mereka itu keburukan. Wattaba'u dan mereka mengikuti ridwanallah keridhaan Allah. Wallahu dzul fadlil azim dan Allah itu memiliki karunia yang besar. Ini surat Ali Imran ayat 173 174. Jadi ini ada orang-orang yang telah berkata kepada apa namanya orang-orang beriman, ya maksudnya di sini adalah Abu Sufyan itu berkata kepada orang-orang beriman, ini orang-orang telah berkumpul mau nyerang kalian, gitu ya. Nah, tapi dengan ancaman itu, ancaman takutlah kalian, karena Abu Sufyan waktu itu juga masih belum beriman. Waktu perang Khandaq pun juga Abu Sufyan belum beriman, jadi masih dalam kondisi kafir. Duduk. Kalau nggak pulang aja, ya. Duduk ya. Kalau nggak pulang aja, duduk. Jadi Abu Sufyan pun waktu itu masih dalam keadaan belum beriman. Nah, kemudian ngancam kepada orang-orang beriman. Tapi orang beriman ketika diancam fakhsyauhum, takutlah kalian pada rombongan tentara ini. Maka mereka hanya berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ini tawakalnya kepada Allah. Kenapa? Kejadian beberapa perang sebelumnya itu mendidik para sahabat bahwasanya bertawakal kepada Allah itu ya sudah benar. Ya sudah benar itu selama ini tidak pernah kecewa dengan janji Allah. Makanya tadi yakin dan tawakal itu mesti ada histori. Ya mesti ada histori. Orang tidak bisa langsung yakin begitu saja tanpa ada histori. Awal-awal perang Badar, Nabi pun keder juga gitu ya. Nabi itu kan dekat sama Allah. Tapi keder juga gitu ya, ketakutan. Ya artinya malam-malam pas perang Badar itu beliau berdoa, ya Allah seandainya umat ini tidak engkau menangkan, tidak akan ada lagi yang beribadah. Itu kan ketakutan luar biasa. Artinya tadi yang disebut berani dan takut itu sebenarnya orang berani pun sebenarnya takut, hanya dia tetap maju. Ya dia tetap maju. Takut juga, jadi tidak terus berani tanpa rasa takut, wah itu bahaya. Orang kok berani tanpa rasa takut itu malah sembrono. Ya justru ketakutan itu menyebabkan dia waspada, gitu kan. Nah, maka orang beriman pun ada rasa-rasa ketakutan dan sebagainya. Nah, begitu perang Badar menang, habis itu ketawakalan kepada Allah tuh makin kuat. Apalagi sebagian sahabat lihat apa? Malaikat. Gitu kan. Walaupun lebih banyak orang musyrik yang lihat malaikat. Orang beriman itu malah nggak lihat. Gitu kan. Orang beriman itu nggak lihat, cuma lihat kondisinya itu ketika mereka mau mukul tiba-tiba musuhnya udah keok duluan lah. Ini siapa yang mukul gitu ya. Jadi mereka lihat sendiri, saya belum mukul kok musuhnya udah keok duluan gitu kan. Tapi orang musyrik justru malah dibuka hijabnya, bisa melihat apa? Malaikat. Ya cuma sebagiannya ya habis lihat kan habis itu selesai. Tapi ada juga orang musyrik yang ketika melihat dikasih umur panjang untuk kemudian bisa beriman dan bercerita. Waktu itu nyaksiin bener malaikat begini-begini dan sebagainya. Artinya apa? Orang beriman waktu itu langsung memiliki pengalaman Allah tuh benar-benar nolong. Nah ini menyebabkan tawakalnya makin kuat, bersandarnya makin ya kayak seperti tadi itu. Apa namanya lihat kayu, ini kok kelihatan rapuh ya, digini-giniin terus
apa namanya, dorong, kuat ini, dia sudah nyender ya, nggak pernah ini, jadi nggak pernah ragu. Yang kedua nyender langsung nggak usah pegang-pegang lagi, karena emang kuat gitu ya. Nah itu pengalaman yakin dan tawakal itu selalu beriringan. Gitu ya. Berikutnya watawakal alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada zat yang hidup, alladzi zat yang la yamut tidak mati. Ya ini surat Furqan ayat 58. Ya Allah SWT kita tahu Allah itu hidup, tidak mati dan tidak pernah mengalami kematian walaupun sebentar, walaupun cuma kiasan. Ini mati enggak. Ya, tidak mengalami fase pernah mati terus dibangkitkan atau apa, enggak pernah. Allah itu enggak pernah mati. Yang ada adalah hidup, tidak pernah mengalami fase yang namanya mati. Ya, apapun itu. Ya, jadi entah pura-pura, entah sungguh-sungguh, entah cuma kiasan atau apa, enggak ada. Ya. Karena sebagian umat manusia itu ada yang nyembah Allah yang sempat mati. Gitu ya, Allah sempat mati. Nah, enggak tahu ketika mati itu alam yang ngatur siapa gitu ya. Tapi intinya bertawakal itu adalah kepada zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang beriman. Ini surat Ali Imran ayat 160. Kemudian waqala ta'ala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan maka ketika azamta, engkau telah bulat tekad, ya, azam telah azab itu tekadnya telah bulat. Fatawakal 'ala Allah, maka hendaknya bertawakal kepada Allah. Ini surat At-Tolak ayat ke berapa ini nggak disebutkan ya, ayat ketiga. Ya, ayat ketiga. Jadi azam maksudnya begini, telah berazam itu seseorang ketika meniatkan sesuatu. Yang namanya azam itu dia telah melengkapi syarat-syarat ikhtiarnya. Ya. Jadi faida azamta fatawakal Allah. Jadi ketika azam itu misalnya begini, orang mau macul, mau bercocok tanam. Ya, azam mau nanam padi misalnya. Maka dia sudah siapkan bibitnya, dia siapkan paculnya, traktornya, dan lain sebagainya, pupuknya, bahkan perkiraan nanti biaya ini itu, nah itu sudah lengkap. Ya kalau sudah lengkap, ya ketika syarat-syarat itu sudah lengkap, itu namanya azam. Ya tidak hanya sekedar niat. Ya jadi ulama itu sering membagi-bagi. Ada yang namanya goresan hati. Goresan hati itu belum niat. Lebih naik lagi itu namanya niat. Lebih naik lagi namanya azam. Gitu ya. Kalau goresan hati itu cuma kayak ya kalau longgar sih sebenarnya tanah ini mau saya tanami padi lah gitu ya, ntar aja lah. Itu baru goresan hati, baru angan-angan gitu. Tanam aja lah gitu. Itu belum niat itu. Nah, kalau sudah niat tuh ngomong sama keluarganya, ini tanah kosong, kita tanami yuk. Bener nih, bener. Saya sudah ini luangkan waktu bulan ini sampai ini saya pokoknya ngurusin sawah. Urusan kantor, urusan apa saya tinggal mana saya pengen fokus nanamin. Nah, itu udah niat. Tapi belum azam. Kalau udah azam itu sudah niat ya. Beli pupuk, beli ini dan sebagainya. Nah, di saat itulah kita tidak boleh tawakal kepada piranti-piranti yang sudah kita azamkan tadi itu. Ya, tidak boleh tawakal sama pupuk. Walaupun pupuk itu nanti sebagai jalan ikhtiar. Tidak boleh apa namanya ya tawakal sama padinya, bibitnya, ya kemudian cuaca dan sebagainya. Kenapa? Sebagus-bagus bibit buatan manusia. Ya kalau Allah berkehendak, tiba-tiba gagal bisa. Ya, kita beli dah varietas paling unggul, paling mahal. Begitu ditanam kok nggak numbuh? Bisa. Kenapa? Ternyata diproses apa namanya penyimpanannya dimakan bubuk misalnya. Lah, bibit dimakan bubuk ya disebar nggak akan numbuh. Bisa saja. Ya. Jadi azam itu sudah apa namanya ya, sudah menyiapkan semua sebab-sebab yang kita pikir itu adalah jalan yang nantinya bisa membuat tanaman itu jadi sukses gitu ya, jadi berhasil. Tapi
kita tidak boleh bertawakal kepada itu semua. Tawakalnya kepada Allah. Bibit misalnya ya, tetap saya pilih yang paling mahal. Tapi ya Allah lah yang berkehendak. Mudah-mudahan dengan mahalnya ini Allah menghendaki jadi baik. Jadi tetap menggantungkan sesuatunya itu kepada Allah gitu. Wah ini tanahnya sudah saya pupuk gitu kan. Tapi kan nanti tergantung airnya. Ya mudah-mudahan hujan. Ya hujan kan mudah-mudahan hujan ini kan tidak bisa ngatur. Ya. Hujannya, airnya, pengairan apa nanti. Wah kalaupun nggak ada hujan sekarang kan udah modern. Bisa pakai sumur apa dari dalam lah. Sumur ini kan kedalamannya beda-beda. Ya ada yang sampai dalam sekali begitu dapat ternyata kosnya buat beli apa namanya nyedot pompanya itu aja sudah habis banyak gitu. Akhirnya nggak untung, nah, bisa saja. Ya, ini semua sumber tadi itu tidak ada yang bisa kita kontrol kok. Ya, orang boleh saja sekarang teknologi maju kita nggak butuh malaikat, kita nggak butuh Allah. Yang penting teknologinya maju. Kata siapa? Semaju-majunya teknologi, ya bersyukurlah kita yang seumur-umuran ya saya, Pak Mukson, mungkin Pak Haji Slamet. Kita pernah ngalami masa-masa kecewa sama teknologi, gitu kan. Kalau anak-anak yang baru-baru, ya Gen Z gitu ya, generasi yang akhir atau generasi apa yang terakhir-terakhir ini mereka nggak pernah ngalami dikecewakan teknologi. Ya mungkin belum, karena masih muda. Kita dulu waktu masih wah ini zaman-zaman awal-awal internet, bayar apa namanya, uh, tagihan PLN, wah ini online gini gini gini. Begitu PDAM-nya datang gitu ya, Pak ini belum dibayar, udah kok ini mana buktinya itu kan. Begitu di apa cari-cari ke Tokopedia, ke banknya, wah kita hanya bisa ngasih histori sampai tahun apa namanya 2015 Pak. Nah ini ditagih berapa tahun 2009, wah PDAM-nya tahu aja kalau ini orang pasti nggak mungkin nyimpen struknya, wah kita pernah dikecewakan teknologi dengan yang kayak gitu-gitu. Yang namanya apa namanya tol untuk bisa ganti ke apa kartu yang tanpa, dulu kan kita pakai orang, ya akhirnya kembalian apa itu kan lama itu. Tolnya 7.500, itu kan harus nyari kembalian 2.500-an banyak itu. Masih ingat itu orang, kembalian kembalian gitu kan. Karena tidak percayanya sama teknologi. Dan sekarang apakah itu kita sudah bebas? Enggak. Banyak antrian tol itu akhirnya mengular, mundur apa gara-gara ditempel-tempel gini nggak auto debit, nggak, ini gimana, ditempel-tempel, dipukul-pukulin, akhirnya manggil teknisi, dibongkarin, aku mundur. Ini barusan tadi juga saya ngalami kayak gitu. Ini tawakal kok sama alat dan bikinan manusia, nggak ada yang sempurna. Ya, makanya seteknologi semaju kayak apapun, kita nggak bisa tawakal sama itu. Kita sudah terdidik, yang tua-tua ini gitu maksudnya, ini sudah terdidik, teknologi itu nggak bisa disandarin. Wah ini ada yang sampai akhirnya bank, wah kita sekarang apa-apa tinggal tempel. Lah kita mah berulang kali ketemu sama orang yang tiba-tiba rekeningnya dibobol. Tahu-tahu, loh ini kok saldo kemarin sekian ratus cuma tinggal sekian puluh gitu kan. Siapa ini? Dibobol. Lapor ya cuma bikin laporan aja Pak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Harus ke Polda, harus ke ini, harus ke ini. Puyeng. Jadi akhirnya orang bikin yang namanya blockchain. Ya, blockchain itu tingkat keamanannya lebih canggih dari skenario yang kita sebut sebagai apa namanya Bitcoin, namanya mata uang blockchain itu kan tingkat keamanannya luar biasa itu ya. Tetap aja ada yang tetap bisa jebol gitu ya. Jadi nggak bisa tawakal kepada yang kayak gitu-gitu. Tetap saja faida azamta fatawakal ala Allah. Berikutnya wal ayatu fil amri bitawakal kasirotun. Kasirotu maklumatu. Dan ayat-ayat dalam urusan tawakal ini kasiroh, banyak, maklumah diketahui. Wa qala ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa tawakal pada Allah maka dia itu cukup. Ya mencukupinya. Ya. Jadi kalau tawakal pada Allah selesai. Ya Allah akan mencukupi kita semuanya. Ini surat Al sebentar. Oh yang At-Tolak ayat 3 yang ini ya, yang tadi itu berarti surat Ali Imran yang tadi ya, 159. Ya, ini surat At-Tolak ayat
ketiga. Ya, jadi tawakal pada Allah maka ini mencukupi. Nah, cuma masalahnya apakah kita ini cukup bertawakal kepada Allah? Pertanyaannya itu, ini kembalinya kepada kita. Ya, karena kita padahal Allah itu maha, yang memiliki semuanya ini kan Allah. Jadi misalnya ada bos pabrik yang punya pabrik, ownernya, dia saham 100%. Terus dia punya pegawai. Ya, ada wakil direktur, ada direkturnya, ada wakil direktur, ada keuangan, ada yang ini sampai akhirnya kepada yang bagian gaji. Yang bagian gaji. Dia tiap bulan ketika nerima duit, tahunnya adalah kepada si pembagi gaji. Saking ini ada apa bon ya ke orang gaji tersebut. Saya mau kasbon, ya udah bayar ya juga ke situ gitu ya. Jadi akhirnya tahunya yang ngasih rezeki itu dia. Nggak tahu bahwasanya pabrik segede itu dimiliki oleh satu orang yang nggak pernah dia temui. Ya. Dia akhirnya tawakalnya tuh ya pokoknya baik-baikin yang gaji dia. Yang gaji dia itu ya bagian gaji tadi itu yang finance. Nih urusan ini mau kasbon boleh gitu ya. Dibaik-baikin kenapa? Karena kalau nggak dibaik-baikin mau kasbon susah. Ya, akhirnya mau kasbon kirimi duit dulu, apa dikirimi bingkisan apa mau kasbon apa gitu kan. Jatuh tempo loh, bisa nggak mundur ya udah dibaik-baikin gitu ya. Nggak pernah tahu bahwasanya kalau dia berbuat baik bukan hanya level pemberi gaji apa yang cuma bagi gaji tadi, dia berbuat baik pada owner. Ya, kalau dia ownernya itu udah jatuh hati sama dia, selesai. Ya, termasuk yang ngasih gaji dan lain sebagainya. Dek, pulang aja, pulang. Mau. Ya udah jangan lari-lari. Duduk. Ya, jadi kalau misalnya si pemilik atau owner itu jatuh hati sama dia, selesai sebenarnya. Ya, urusan gaji, urusan apa, bahkan jabatan, kenaikan dan sebagainya. Maka wa may tawakal 'alallahi fahuwa hasbuh, itu seperti alam semesta ini. Ya, kita taunya yang ngasih rezeki itu sawah. Kita yang taunya yang ngasih rezeki itu ya perusahaan tempat kita bekerja, bos kita gitu ya, atau mungkin nanti ya kalau bisnis ya di pasar tuh trader, nanti ya juragan kita, mandor kita dan lain sebagainya. Bu, minta tolong si Alif di kontrol itu. Jadi kalau misalnya dia tahu bahwasanya yang ngatur itu semua, yang menguasai lahan, yang menguasai pabrik, yang menguasai dan semuanya itu adalah milik Allah. Maka apa yang kurang? Pasti cukupnya fahuwa hasbuh. Ya. Sehingga ketika ada doa, ya doa ini kadang-kadang diucap sering ya. Cuma kita jarang jarang tadabbur. Ya, kalau pagi dan sore kan dianjurkan dibaca. Ini doa yang disebut sebagai penghulunya istighfar. Ya, penghulunya istighfar. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, ya. Di awal itu kita sudah nyebut, ya Allah anta robbi. Ya Allah engkau Tuhanku. Ya. Ini kan kita kalau sudah ngaku gitu itu sudah kaya kita. Kaya sekali. Karena kita punya Allah, ya punya sesembahan ya Allah, Robbi. Allahumma ya anta Robbi, ya Allah engkau Tuhanku. Sama halnya misalnya gini. Ada mobil Lamborghini di jalan. Hei mobil, engkau mobilku. Kan kaya berarti. Ya, kaya berarti karena punya Lamborghini. Engkau mobilku, hei Lamborghini. Kaya berarti. Ya, kita di depan rumah kita, rumah, kamu itu rumahku gitu kan. Ada sertifikatnya, ada ininya. Ya kita kaya, paling enggak kaya punya rumah. Nah sekarang, Allahumma anta robbi. Kurang apa kita? Ya, Allah itu Tuhan kita. Allah siapa? Yang memiliki semuanya. Ya. Jadi bagaimana kita merasa miskin sementara kita punya Allah yang maha kaya?
Artinya apa? Miskin itu datang dari bisikan syaiton. Kenapa? Syaiton itu selalu ngomong kita miskin sehingga kita takut. Tugas syaitan itu menakut-nakuti kita sehingga takut beramal. Ya menahan harta dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu Allah itu adalah Tuhan kita yang maha kaya, selesai. Mau sedekah, mau apa dan lain sebagainya itu ya nggak akan riwah. Kenapa kita selalu takut? Karena ditakut-takuti oleh syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya dan memerintahkan kalian kepada fahsya. Gitu. Itu senjatanya syaitan. Berikutnya Waqala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama sebenarnya tiada lain al-mu'minun orang-orang beriman itu alladzina idza dzukirallah ketika disebut asma Allah wajilat qulubuhum bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat dan ketika dibacakan alaihim atas mereka ayatuhu ayat-ayatnya zadathum imana bertambah kepada mereka iman-iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan atas Tuhan mereka yatawakkalun mereka bertawakal. Ini kalau kita sudah sepuh ini agak susah ininya ya. Tapi kalau anak-anak muda yang sedang kasmaran bisa ngerasakan ini. Zaman masih naksir-naksirnya perempuan ya gitu-gitu ya. Baru disebut namanya aja udah mau nyebut aja kita udah ini rasanya beda ya. Orang yang ditaksir sama orang yang nggak ditaksir. Kalau kita nggak ada rasa apa-apa, disebut namanya biasa. Oh si itu, si ini. Tapi kalau ada orang yang ditaksir, ini anak-anak muda, begitu sebut nama itu udah beda itu, udah beda. Dibacakan suratnya, wah apalagi, gitu ya. Zaman-zaman baca surat, apalagi. Nah, itulah kalau orang menjaga cintanya sama Allah tuh begitu. Disebut asma Allah itu bergetar hatinya. Dibacakan ayatnya, wah itu luar biasa. Nah, momen apa yang bisa menjaga itu? Sebenarnya momen harian kita. Momen harian kita dikasih kesusahan, dikasih kesulitan, tapi juga dikasih solusi. Karena tidak pernah turun kesusahan kecuali di situ satu paket. Jadi bukan ini kesusahan dulu, ya, baru kemudian kemudahannya berikut. Enggak, itu satu paket. Jatuhnya barengan. Ya, dengan itu tinggal kita ini mau fokus kemana? Ya, mau fokus ke kesusahannya atau ke kemudahannya. Ya, kalau fokus kepada kesusahan, ya